asuransi. Teman-teman pasti pernah dengar kan asuransi, tahu ada barang yang namanya asuransi. Tapi belum punya atau mungkin nggak tahu gunanya buat apa, atau nggak tahu apa hubungannya ini dengan uang teman-teman. Atau mungkin teman-teman takut kalau misalnya selalu diajak janjian sama teman lama kalian buat ditawarin asuransi. Sini. Merapat, kita bahas asuransi. Buat teman-teman newbie yang udah ikutin channel Newbie Life selama setahun terakhir ini, harusnya bisa lihat gimana gue udah selalu buat video tentang savings, invest, mulai dari invest saham, invest reksadana, invest sampai saham di luar negeri, di US, pakai Toro, berbagai macam hal, cara untuk bisa melipat gandakan uang yang selama ini gue sudah punya menjadi lebih banyak lagi untuk mencapai financial goal gue. Teman-teman bisa lihat dari video-video itu kalau misalnya gue sudah sangat all out untuk mencari tahu bagaimana caranya di sisi untuk attacking nih di dunia personal finance. Nah, kali ini di topik tentang asuransi, gue sedikit mau pindah ke sisi sebelah nih, di mana sisi defense dari segi personal finance. Sebagai defense untuk menahan serangan-serangan situasi yang bisa menghancurkan segala investasi, tabungan yang sudah kita bangun sebelumnya. Untung gue punya istri yang parnoan, yang selalu takut setiap kali gue bilang, wah, invest, kita harus mulai invest nih, untuk bisa mencapai misalnya pensiun dini, untuk bisa mencapai financial goal ini. Atau gue bilang, wah, gila, ini ada peluang bisnis bagus nih, kita harus keluarin duit, misalnya keluarin modal gitu untuk bisa mulai di bisnis ini. Dia yang selalu bilang kalau misalnya, gimana nanti kalau kenapa-kenapa? Kalau misalnya ada yang sakit, kalau misalnya kenapa-kenapa udah nggak bisa ngasilin duit. Pertanyaan-pertanyaan ini yang selalu dilontarkan sama istri gue yang membuat gue berpikir kayak, gila, kata asuransi yang selama ini udah ada di to-do list personal finance gue, nggak bisa gue biarin tinggal di sana lagi. Gue udah mulai ngelakuin personal finance sekitar hampir 2 tahun. Dan gue udah biarin kata asuransi itu tertinggal di to-do list gue tanpa pernah gue sentuh. Untungnya, satu hari, istri gue bilang, ada teman kuliah dia yang sekarang bekerja di salah satu perusahaan asuransi. Pasti juga banyak kan teman-teman kalian yang kerjanya tawarin asuransi mulu. Pertama gue juga takut guys, kayak gue selalu ngerasa, kayak yang setiap nawarin asuransi tuh kayak agak scammers atau gimana gitu kan. Tapi kali ini gue mencoba memberanikan diri. Gue bilang ke istri gue bilang, coba janjian dong sama temen lu yang kerja di asuransi itu. Gue mau tanya tentang asuransi ini. Waktu itu gue ada sedikit research dulu. Bukan research dulu sih, mungkin karena gue pernah dengar dengan asuransi-asuransi yang setidaknya wajib dimiliki. Misalnya asuransi kecelakaan, atau misalnya gue tabrak orang, terus orangnya meninggal dan gue harus ganti rugi. Gue cuma ingatnya asuransi yang berhubungan dengan kata ini. Tapi waktu itu gue coba minta tolong ke istri gue untuk tanyakan ke temannya supaya kita bisa janjian dan membahas asuransi-asuransi yang tipenya seperti ini. Karena gue tahu sekarang ada banyak asuransi di luar sana yang menawarkan asuransi plus invest, asuransi untuk dana pendidikan anak, asuransi untuk pensiunan. Kayak gue udah tahu asuransi-asuransi yang tipe seperti ini tuh agak sedikit di-mix dengan untuk tujuan investasi. Dan karena gue sendiri udah termasuk melek finansial untuk di bagian investasi, untuk pengaturan keuangan gue, jadi gue pikirnya asuransi yang gue mau tahu sekarang adalah asuransi yang benar-benar pure asuransi untuk menahan serangan tiba-tiba yang datang. Jadi gue cuma mau tahu info tentang ini. Setelah gue tekan kontrak dengan asuransinya, gue dapat kayak kartu kecil gitu yang bisa ingetin gue. Kalau misalnya, ini dalam Mandarin, tapi setidaknya ada kartu kecil ini yang bisa ingetin gue untuk hal-hal yang sudah tercover di asuransi yang gue udah beli dan berapa nominal yang bisa diasuransikan dengan istilahnya yang bakal disediakan oleh perusahaan asuransi. Kalau misalnya kurang beruntungnya ada hal yang terjadi ini kepada gue dan juga kepada istri, dan ada juga asuransi untuk calon calon anak yang bentar lagi akan lahir. Jadi ada 4 kategori asuransi yang tercover dari asuransi yang gue beli ini. Yang pertama itu mungkin yang teman-teman udah sering dengar, yaitu asuransi jiwa, yang fungsinya adalah ketika kalau misalnya asuransinya dikenakan ke gue, kalau misalnya gue meninggal
ada sejumlah uang yang akan dikhususkan kepada penerima jumlah nominal ini. Dan yang di situ karena gue pikirnya sekarang sudah sebagai keluarga, kepala keluarga tentunya, gue asuransi seperti ini adalah untuk misalnya ketika gue sudah nggak ada, sebagai salah satu kontributor income di keluarga kami, ada uang yang bisa diberikan kepada istri dan anak gue untuk bisa hidup misalnya beberapa tahun, istilahnya kayak kasih waktu lah, kasih buffer untuk mereka bisa pikir bagaimana untuk hidup seterusnya without me. Biasanya semakin besar income yang bisa dihasilkan oleh satu orang, butuh semakin besar juga asuransi jiwanya supaya bisa mengcover dari loss untuk income yang akan dihasilkan oleh orang tersebut. So ini yang kategori pertama untuk asuransi jiwa. Yang kedua, ada asuransi untuk penyakit yang gede. Kalau misalnya kayak apa ya? Penyakit, seingat gue waktu itu kayaknya penyakitnya agak yang tiba-tiba, bukan yang tipe sakit gula, sakit apa gitu ya, yang kayak penyakit-penyakit. Harusnya bakal ditulis dengan lengkap. Gue udah, saking lama gue udah sampai lupa. Tapi seingat gue ada yang tipe kayak penyakit sakit jantung, sakit apa itu, stroke, yang kayak gitu-gitu. Itu bakal di-cover semua. Jadi kalau misalnya terkena itu, nominal ini akan sama juga. Diberikan kepada gua kalau gua masih hidup dengan status penyakit seperti itu untuk bisa mengcover, karena harusnya kalau misalnya kena penyakit segede itu udah susah kerja sih ya. Jadi ada uang yang masuk seperti itu untuk bisa kasih buffer lah buat berpikir apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti itu. Jadi ini yang gue maksud dengan perisai, the defense gitu loh. Kemudian asuransi kesehatan ini yang tipe keperluan kalau misalnya ada situasi dan gue harus rawat inap, dan yang seingat gue, asuransi yang rawat inap ini benar-benar akan di-cover oleh asuransi kalau misalnya kita benar-benar sudah rawat inap. Jadi gue ingat banget waktu itu, kayak waktu gue masih kecil kayaknya deh, kalau misalnya orang tua mau pergi operasi, pasti gimana caranya mereka minta harus mau rawat inap dong, biar asuransinya bisa keluar. Gue inget banget kata-kata itu. Jadi kayak misalnya mau operasi apa, rawat inap. Kalau misalnya mungkin agak kecil, dokter bilang sebenarnya tidak perlu rawat inap, tapi pasti orang tua bilang rawat inap aja dong biar bisa keluar asuransinya gitu. Jadi ini yang bikin gue teringat dengan asuransi ini. Asuransinya rawat inap. Jadi harus ada rawat inap baru bisa keluar. Itu cover dari mulai biaya operasi, biaya apalagi tuh, biaya rawat inapnya, kamarnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang terakhir, yang kategori 4 yang mungkin sangat sering teman-teman dengar juga, itu kalau misalnya untuk kecelakaan. Bukan kecelakaan, untuk hal-hal yang tidak terduga gitu loh. Kalau kecelakaan sih ya. Jadi kategorinya itu kalau misalnya terjadi kecelakaan, atau misalnya kayak patah tulang lah, atau jadi cacat. Nah itu harusnya paling sering disebutin juga di bagian asuransi. So, 4 kategori ini yang akan tercover di asuransi gua, dan mungkin teman-teman juga ketika di tawaran asuransi akan mendengar kata asuransinya itu seumur hidup atau yang berjangka. Nah, untuk asuransi yang gua waktu itu dijelasin, yang seumur hidup itu akan bikin fee. Jadi cara kerja asuransi itu kita bayar fee. Kalau misalnya terjadi, perusahaan asuransi akan berikan istilahnya kompensasinya itu yang gede banget, nggak sebanding sama fee yang kita kasih. Tapi ya karena peluangnya kecil kan, terjadi hal-hal seperti itu, makanya mereka mau menanggung resiko tersebut. Nah, untuk fee dari asuransi yang tipe seumur hidup, itu seingat gua mereka bakal lock untuk biaya asuransinya. Supaya kalau misalnya kita tambah tua yang harusnya fee-nya tambah mahal, itu tidak akan jadi tambah mahal. Jadi fee-nya itu akan kayak lebih konstan gitu loh. Gue lupa persisnya kayak gimana, soalnya gue nggak ambil yang asuransi yang seumur hidup itu, dan gue ambil yang berjangka. Kenapa? Karena untuk budget asuransi yang gue sudah setting, nah nanti gue akan bahas nih mengenai budget asuransi. Untuk budget asuransi yang gue setting, untuk bisa cover kami sekeluarga, itu sementara butuh ambil asuransi yang berjangka dulu, bukan yang seumur hidup. Nah, nanti kalau misalnya
budget asuransi gue udah bisa gue top up, baru mungkin gue akan berconsider lagi, gue akan coba konseling lagi sama si agen asuransinya, apakah gue sudah saatnya untuk ganti ke yang seumur hidup atau tidak. Tapi karena waktu itu budgetnya terbatas, karena nanti gue akan bahas budgetnya cuma bisa untuk yang berjangka, maka gue ambil yang berjangka tapi bisa cover langsung untuk satu keluarga. Jadi seperti itu. Nanti teman-teman bisa coba tanya lagi ke agen asuransi yang teman-teman kenal untuk perbedaan fee dari asuransi seumur hidup dan asuransi berjangka. Terakhir untuk budget asuransi. Gue nggak tahu gue pernah dengar angka ini dari mana, tapi budget asuransi yang disarankan adalah 10% dari pendapatan teman-teman. Karena pembayaran asuransi ini biasanya per tahun, jadi gue langsung ambil aja dari income gue per tahun, gue kaliin 10%, nah itu budget fee asuransi yang gue bisa bayar setiap tahunnya. Jadi waktu gue pertama kali ketemu sama temen istri gue yang nawarin asuransi itu, gue udah bilang, gue mau tipe asuransi yang hanya pure asuransi. Dan gue punya budget segini. Gue mau ini untuk cover gue, istri, dan bayi, dan si baby, untuk hal-hal yang krusial. Jadi yang berhubungan dengan invest, nabung, gue udah punya budget gue sendiri untuk itu, so you don't need to take care of that. Jadi sekarang, apapun yang terjadi yang berhubungan dengan 4 kategori tadi, gue udah bisa tercover dengan asuransi yang gue udah punya. Oh iya, ada satu lagi untuk teman-teman yang pengendara. Ini ada yang namanya yang kecelakaan, yang tadi gue sebutin di awal itu. Jadi kalau misalnya ada situasi mungkin di mana kita menabrak orang, entah itu dia yang salah, kita yang salah, pokoknya di mana kita dalam posisi yang harus mengganti rugi kepada pihak yang kita tabrak atau yang ditabrak. Nah, itu ada asuransi khusus untuk situasi ini. Soalnya kan kalau misalnya tadi yang kategori kecelakaan itu targetnya adalah kita. Jadi kalau misalnya gue ada ambil asuransi kecelakaan yang 4 kategori tadi itu, apapun yang terjadi di badan gue nih, nah itu akan di-cover oleh asuransi. Tapi apa yang hal-hal yang terjadi ke orang yang gue tabrak nih, orang ketiga. Jadi gue orang pertama, orang keduanya misalnya pihak keduanya itu adalah pihak asuransi. Nah ada pihak ketiga. Nah biasanya juga disebut sih asuransi ini tuh dibilang kayak asuransi pihak ketiga. Jadi di mana asuransi akan bisa cover segala kehilangan, bisa dari luka-luka orangnya, meninggal, sampai kalau misalnya mobilnya rusak atau penyok pun bisa di-cover asuransi guys. So, menurut gue, sebagai pengendara yang kita tidak tahu akan apa yang terjadi di jalan, dan kita tahu bagaimana situasi kendaraan di jalan yang begitu amazing, gue sangat menyarankan untuk asuransi ini. Setidaknya bagi teman-teman yang belum mau mengeluarkan duit yang banyak untuk asuransi yang bermacam-macam, setidaknya mulailah dari asuransi ini dulu. Soalnya walaupun kemungkinan terjadinya kecil, tapi akan sangat-sangat membantu. Karena fee-nya sangat rendah, tapi yang di-cover-nya sangat gede. Apalagi kan itu yang di-cover orang yang ketiga. So, itu dia teman-teman untuk asuransi. Jadi gunanya asuransi adalah sebagai defense, bukan asuransi yang tipe untuk investasi yang attack. Karena yang itu Newbie Life udah bahas kan ya. Jadi asuransi yang di sini adalah benar-benar pure asuransi untuk bisa menjaga diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayang, harta istilahnya, aset-aset kita, kalau bisa setidaknya tidak akan terganggu ketika ada situasi buruk yang menempa diri kita. So, itu dia teman-teman untuk asuransi. Sayangnya gue di Taiwan. Kalau misalnya teman-teman mau gue kenalin ke namanya John, ini untuk teman istri gue yang kerja di asuransi ini. Kalau teman-teman yang di Taiwan, gue bisa kenalin supaya teman-teman bisa langsung ngomong sesuai dengan budget dan keperluan asuransi teman-teman ke dia. Tapi kalau misalnya teman-teman di Indo, sorry, gue nggak bisa bantu. Gue sementara belum punya kenalan agen asuransi di Indo. Tapi teman-teman bisa saling berbagi. Mungkin dari teman-teman udah ada yang punya asuransi,
bisa sharing di komen di bawah supaya teman-teman newbie yang lain yang belum punya asuransi mungkin bisa cari tahu untuk info asuransi di Indo. So, itu dia teman-teman untuk video kali ini. Gue masih kepengen bahas nih sebenarnya satu topik tentang mungkin asuransi bukan untuk semua orang. Gue tadi tiba-tiba terlintas kepikiran seperti itu soalnya. Dan karena video ini udah kepanjangan, jadi gue bahas sampai di sini dulu. Mungkin nanti gue bahas dalam satu video tersendiri lagi. Kenapa asuransi mungkin bukan untuk semua orang. Ya, pokoknya itu dulu buat kali ini. Thank you teman-teman udah mau nonton video ini. Dan kalau misalnya teman-teman baru sini, jangan lupa subscribe, tinggal klik di sini. Dan kalau misalnya teman-teman belum nonton video Newbie Life yang terakhir tentang sumber income yang kedua, silakan klik di sini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.